Seorang anak menyewakan ayahnya kepada orang lain karena nggak tahan dengan ayahnya yang menganggur selama 10 tahun dan hanya bisa mengharapkan pemasukan dari ibunya yang membuka salon sendiri. Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah Dead for Rent yang dirilis di tahun 2014. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini tentang seorang pria bernama Taiman. Dia adalah kepala keluarga, seorang suami, dan seorang ayah yang gak bisa diandalkan. Sudah 10 tahun dia menjadi pria pengangguran, padahal dia adalah seorang lulusan terbaik dari Universitas Nasional Seoul. Sehari-hari dia habiskan untuk menonton TV, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari, dia mengandalkan penghasilan dari istrinya yang bernama Jisoo yang membuka salon sendiri. Udah jadi pengangguran, Taiman juga nggak bisa membantu pekerjaan rumah. Mereka punya satu anak bernama Ayong. Anak sekecil ini saja tahu kalau ayahnya nggak berguna di rumahnya. Taiman bahkan suka mencuri uang tabungan Ayong jika Ayong pergi ke sekolah. Pada suatu hari, di sekolahnya Ayong ada kegiatan tukar-menukar barang bekas antar siswa dan Ayong menyuruh ayahnya untuk datang. Taiman pun datang ke sekolah, dia pikir ini adalah perkenalan orang tua. Nggak taunya, Ayong ingin menukarkan ayahnya dengan barang bekas. Gurunya pun mengatakan harusnya Ayong menukarkan barang-barang bukan ayahnya. Ayong mengatakan kalau ibunya sering mengatakan Taiman sebagai pemalas nggak berguna. Namun nggak disangka, seorang teman Ayong yang bernama Jin Tae menginginkan Taiman untuk dia sewa. Taiman pun dikasih tahu oleh ibu guru kalau Jin Tae nggak pernah punya sosok ayah dalam hidupnya. Mendengarkan hal itu, Taiman pun setuju. Sepulang sekolah, dia mengikuti Jin Tae ke rumahnya yang besar. Ternyata Jin Tae adalah anak orang kaya. Taiman sangat dimanjakan di sana, sedangkan Jin Tae sangat bahagia dia punya seorang ayah di hari itu. Dia pun mengajak Taiman bermain bersama. Jin Tae bahagia banget sampai akhirnya Taiman bertemu dengan Mi Yeon, ibunya Jin Tae, yang ternyata adalah seorang artis yang sering dia lihat di TV. Mi Yeon yang panik langsung menghajar Taiman. Setelah peristiwa itu, Mi Yeon meminta maaf atas apa yang terjadi. Sementara itu di tempat kerjanya, Jisoo sering diejek oleh pelanggannya karena udah menghidupi suami yang pengangguran. Ejekan itu juga membuat Ayong kesal. Waktu itu Ayong disuruh pulang, tapi dia mengatakan ayahnya nggak ada di rumah karena dia menyewakannya pada Jin Tae. Sebelum tidur, Taiman mengatakan kalau dia pergi ke rumah Jin Tae karena Jin Tae adalah anak tanpa ayah. Keesokan harinya, Jin Tae mengatakan pada Ayong kalau Taiman adalah ayah yang baik. Jadi, Jin Tae ingin menyewa ayahnya Ayong setiap hari sambil dia memberikan sebuah amplop berisikan uang yang diberikan ibunya Jin Tae. Di waktu senggangnya, Taiman sering bermain di warnet milik temannya yang bernama Seung Il. Karena nggak ada uang, Taiman juga sering ngutang billing dengan temannya itu. Suatu malam, Taiman menghadiri acara reuni. Sepulangnya dari sana, dia diajak oleh salah seorang teman lama yang bernama Lee Min. Dia adalah seorang pria yang sukses. Malam itu dia mengajak Taiman minum-minum. Di dalam mobil, Taiman ditawari untuk hadir dalam wawancara. Taiman pun bersedia untuk hadir. Pembicaraan pun terhenti karena Taiman gak sengaja menyerempet tiang listrik hingga mobil mahal milik Limin pun rusak parah. Belum selesai, Limin memberitahu biaya perbaikan mobilnya. Taiman udah ngambil angka 1000 meninggalkan tanggung jawabnya. Taiman pun pulang ke rumah. Ketika itu, Jisoo melihat sepatu suaminya yang udah jelek banget. Sementara Taiman berebut remote TV dengan Ayong karena dia ingin menonton acara kuis favoritnya. Ketika itu Ayong memberikan amplop berisi uang kepada Taiman. Melihat isi amplop itu, Taiman pun berniat akan mengembalikan amplop itu pada Mi Yeon, ibunya Jin Tae. Besoknya, Taiman mendatangi rumah Mi Yeon untuk mengembalikan uangnya. Namun, dia melihat Mi Yeon lagi menghadapi ibunya yang mengamuk. Namun, ketika bertemu dengannya, si ibu langsung menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Ternyata itu adalah ibu mertuanya Mi Yeon. Mertuanya mengidap penyakit Alzheimer atau pikun dan lupa kalau anaknya sendiri sudah meninggal dunia, sehingga Mi Yeon lah yang merawat ibu mertuanya selama ini. Taiman pun gak keberatan untuk membantu kerinduan si ibu mertua. Ketika itu, Taiman bingung kenapa dari kemarin ada yang menelponnya untuk menggunakan jasa sewa ayah. Ternyata setelah dicek di forum internet, ada yang membuka lapak untuk jasa ayah sewaan. Taiman kaget karena Ayong sendiri yang membuat thread itu di forum internet. Setelahnya, Taiman meminta penjelasan pada Ayong kenapa Ayong melakukan hal itu.
Ayong hanya ingin ayahnya membantu anak-anak seperti Jin Tae yang gak punya sosok ayah dalam hidupnya. Lagi pula, Ayong hanya menyewakan Taiman, bukan menjualnya. Ayong juga mau Taiman punya pekerjaan seperti ayah pada umumnya. Ayong kemudian memberikan janji ketemu untuk jam 8 malam nanti. Jadi malam itu Taiman mendatangi tempat janjian di sebuah restoran. Dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Bomi yang meminta Taiman mendengarkan curhatannya saja. Taiman pikir dia hanya perlu mendengarkan. Ternyata Bomi melampiaskan semua yang dia pendam selama ini atas ayahnya kepada Taiman. Ternyata ayahnya Bomi melakukan KDRT kepada ibunya. Taiman pun dimaki-maki hingga dia gak enak dengan pengunjung yang lain. Malam yang sial banget buat Taiman, tapi Ayong senang karena ayahnya kembali bekerja. Di pagi itu, Jisoo memberikan sepatu baru untuk Taiman karena kasihan melihat suaminya menggunakan sepatu jeleknya setiap hari. Siang itu Taiman mendapatkan orderan kembali. Seorang pelajar bernama Yeonhae menyewanya untuk pura-pura menjadi ayahnya. Yeonhae saat ini tengah hamil di luar nikah. Ibunya udah meninggal dan ayahnya menghilang entah kemana. Pacarnya juga lari ketika mengetahui kalau Yeonhae hamil. Yeonhae hanya ingin Taiman mengantarkannya ke rumah sakit kalau air ketubannya pecah. Sementara itu di tempat salonnya, Jisoo kedatangan seniornya dulu bernama Uni. Kedatangannya kali ini untuk merekrut Jisoo ke salon tempat Jisoo bekerja dulu. Namun Jisoo masih mau mengembangkan usahanya sendiri. Di saat yang sama, Jisoo kedatangan kakek pemilik kontrakan. Dia pun memberitahu kalau dia menaikkan sewa kontrak menjadi 10.000 yuan. Tentu aja Jisoo kaget mendengarkan kabar tersebut. Sementara itu, Taiman datang ke sesi wawancara yang ditawarkan Limin waktu itu. Namun, bukannya mendapatkan kesan positif, Taiman malah dihina-hina karena bukannya mencari pengalaman selama 10 tahun terakhir, dia malah menganggur. Taiman yang kesal pun kabur dengan buru-buru hingga menabrak kamera dan merusaknya. Belum bisa membayar hutangnya akibat merusak mobil kemarin, Taiman malah menambah hutangnya dengan merusak kamera. Malam hari di rumah, Jisoo bertanya kenapa Taiman sibuk di luar seperti ada pekerjaan saja. Jisoo kemudian menceritakan kalau kontrakan salonnya dinaikkan menjadi 10.000 yuan. Ayong lalu mengatakan kalau ayahnya saat ini udah punya pekerjaan. Namun Taiman masih mau menyembunyikannya dari Jisoo karena dia sebenarnya malu dengan pekerjaannya saat ini. Malam hari ketika Taiman minum-minum dengan Seong-il, Taiman dikirimi video Limin yang menagih hutangnya pada Taiman dan mendesak Taiman untuk melakukan wawancara kerja supaya dia bisa membayar hutangnya. Namun karena nggak mau dihina lagi ketika wawancara, Taiman memilih untuk fokus dalam usaha jasa sewa ayahnya. Pada suatu siang, Taiman disewa seorang broker saham untuk menjadi ayah untuk anaknya di sekolah. Kebetulan ketika itu ada tugas tambahan untuk ayah yang terpilih untuk menyajikan makan siang di sekolah anaknya. Taiman gak tahu siapa anak tersebut sampai dia ketemu di kantin. Anak tersebut bernama Arum. Ternyata di sekolahnya Arum adalah anak penyendiri dan sering menjadi korban bully. Taiman yang menjadi ayah sewaan pun harus mencoba menghibur Arum. Namun Taiman malah diusir karena dinilai hanya peduli dengan uang, bukan dengan dirinya. Karena kemarahan Arum, ketahuanlah kalau Taiman hanya ayah sewaan. Ayah Arum yang bernama Park Gyu-tae memarahi Taiman karena nggak bisa menjaga anaknya. Namun Taiman balik memarahinya karena si ayah cuma peduli dengan reputasinya dan gak peduli apa yang udah Arum alami di sekolahnya. Taiman pun diberi uang dan dihina. Namun di mobil, Arum membela Taiman karena setidaknya ayah palsunya aja mau membela dirinya, gak seperti ayah kandungnya sendiri. Di warnet milik Seong-il dibukalah kantor untuk jasa ayah sewaan yang dibuka oleh Ayong dan Taiman. Suka gak membayar sewa pada Seong-il, Taiman menjadikan Seong-il sebagai wakil direkturnya. Di hari yang lain, Taiman kembali menemani Yeonhae ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Namun, Yeonhae makin sedih, apalagi melihat perempuan lain datang bersama suami, sedangkan dia bersama orang sewaan. Ayong dan Seong-il juga merasa iba dan kasihan melihat bayi Yeonhae yang akan dilahirkan tapi gak diinginkan. Seong-il menyuruh Taiman mencari ayah bayi tersebut, namun Taiman gak peduli karena merasa itu bukan tanggung jawabnya. Seong-il pun kesal karena Taiman gak menjadi ayah yang baik. Kebetulan di saat yang sama, Taiman mendapatkan pesan dari Bomi yang memanggilnya kembali. Dia pun langsung menyuruh Seong-il mengambil orderan itu supaya dia tahu gimana rasanya menjadi ayah. Tentu aja Seong-il mendapatkan pukulan dari Bomi yang kesal dengan ayahnya itu. Seong-il ditampar di depan umum. Karena gak punya uang, Bomi pun memberikan gitarnya.
Namun sebelum lari, dia langsung dicegat oleh Taiman. Mereka bertiga pun kemudian minum bersama di sebuah bar, di mana di sana Bomi dengan puas menceritakan masalah keluarganya kepada Seong Il. Mendengarkan hal itu, Seong Il pun bersimpati dan mulai menghibur Bomi. Karena mendengarkan Bomi hidup sendirian, Taiman dengan seenaknya menyuruh Bomi untuk bekerja dan tinggal di warnet mulai besok. Jadi keesokan harinya, Bomi datang ke warnet dengan membawa semua barang bawaannya. Taiman pun gak ingat kalau dia yang mengajak Bomi untuk bekerja di warnet. Suatu hari yang lain, Taiman bertemu dengan Park Gyutae, ayahnya Arum. Di kesempatan itu, Gyutae pun meminta bantuan pada Taiman untuk membantunya membenahi hubungannya dengan Arum. Karena sejak perceraian dengan istrinya, hubungan ayah dan anaknya ini gak akur dan Taiman akan menerima bayarannya. Setelah bertemu dengan Gyutae, Taiman menjenguk Yeonhae di rumah sakit. Dia memberikan Yeonhae buku komik yang bisa menghiburnya. Dia pun berterima kasih pada Taiman karena udah peduli dengannya selama ini. Usaha Taiman dalam jasa sewaan ini pun berjalan lancar. Dia masih tetap dengan pelanggan lamanya dan dia juga menjadi ayah sewaan bagi anak-anak panti asuhan yang memang gak punya sosok ayah. Misinya memperbaiki hubungan antara Gyutae dan Arum juga berhasil. Dia juga masih menjadi putra untuk ibunya Myeong dan ayah sewaan bagi Jin Tae. Karena kerjaan ini, Taiman akhirnya bisa memberikan uang untuk Jisoo. Banyak yang berterima kasih atas jasa yang diberikan oleh Taiman, namun Taiman lupa. Dia memang menjadi ayah yang baik untuk anak yang lain, tapi dia lupa menjadi ayah yang baik untuk Ayong anaknya sendiri. Ketika makan malam di luar, Jisoo mencoba menginterogasi Taiman dan Seong Il. Pekerjaan apa yang dilakukan suaminya selama ini? Karena udah di pojokan, akhirnya berbekal kartu nama Park Gyutae, Taiman pun mengatakan kalau dia lagi meniti karir menjadi broker saham dan lagi magang selama 3 bulan. Mendengarkan pembicaraan tentang saham membuat Seong Il dan Ayong ternganga. Namun Jisoo masih curiga kalau ada yang disembunyikan oleh Taiman. Lagi mencoba positive thinking dengan suaminya, Jisoo malah dibuat kepikiran dengan pelanggannya yang mengatakan kalau Taiman mungkin selingkuh karena dia terlihat berbeda akhir-akhir ini. Jisoo pun membanggakan suaminya yang udah bekerja menjadi broker saham. Padahal dia tengah menjadi pria sewaan. Tanpa dia sadar, menjadi pria sewaan membuat hubungan emosionalnya dengan keluarga Jin Tae jadi dekat. Jin Tae juga membujuk Myeon untuk mengizinkan Taiman ikut bersama mereka nonton pertandingan baseball. Sebenarnya Taiman ingin menolak, tapi dia nggak kuasa melihat Jin Tae yang kegirangan. Setelah berada di warnet, Ayong mendatangi Taiman dan meminta bantuan untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Namun Taiman menolak ajakan Ayong karena Ayong udah terbiasa mengerjakannya sendiri. Taiman juga menolak ajakan bermain Ayong hingga Ayong pun kesal dan pulang ke rumah sendirian. Sementara itu, Jisoo mendapatkan masalah karena pemilik kontrakan gak jadi menaikkan harga sewa. Dia ingin menjual propertinya karena anaknya ingin mengajaknya untuk tinggal di Amerika. Tentu aja hal itu membuat Jisoo tambah stres karena jika dia harus pindah, maka dia akan kehilangan pelanggan tetapnya. Di rumah, Ayong marah banget dengan Taiman. Ditambah lagi, Jisoo sedih banget dengan salonnya, namun dia nggak bisa menceritakan hal itu pada Taiman. Jisoo hanya meminta saran apakah sebaiknya dia menutup salonnya supaya Ayong nggak tinggal sendirian di rumah. Namun Taiman mencoba menyemangati Jisoo untuk tetap bekerja. Jisoo mengatakan terlepas dari sulitnya ekonomi mereka, Jisoo nggak pernah menyesal udah menikah dengan Taiman. Suatu hari, Taiman menepati janjinya untuk pergi menonton pertandingan baseball bersama Jin Tae dan Myeon. Sementara Ayong masih sedih karena kehilangan sosok ayah di hidupnya. Sementara itu, Jisoo masih sedih juga jika dia harus kehilangan salonnya. Uni yang mendengarkan curhatannya pun kemudian berencana untuk meminjami Jisoo uang. Karena bantuan itu, Jisoo pun berterima kasih. Ketika lagi menonton TV, Ayong melihat ayahnya tengah menonton baseball. Taiman disorot karena Myeon merupakan seorang artis. Lagi asik nonton pertandingan, Myeon ditelepon karena ibu mertuanya mengamuk di rumah sakit. Ketika itu Myeon mencoba membujuk ibu mertuanya. Karena nggak bisa dibujuk, Myeon pun kesal dan menyadarkan kalau anaknya nggak mungkin kembali karena udah meninggal. Myeon mengatakan itu karena dia udah lelah. Namun mendengarkan kabar itu, ibu mertuanya malah pingsan. Karena udah mendapatkan uang pinjaman, Jisoo mencoba membujuk pemilik kontrakan untuk tetap menyewakan propertinya pada dirinya. Jisoo pun memberikan hadiah supaya si kakek senang. Namun karena tahu niatan Jisoo, si kakek malah marah hingga dia memecahkan pot tanaman yang Jisoo rawat selama ini.
Jisoo yang kesal pun jadi berdebat dengan si kakek. Ketika akan kembali ke mobil, di saat yang sama, Ayong menelpon Jin Tae menyuruh ayahnya untuk kembali. Akhirnya, Jisoo pun tahu kalau Taeman lagi berada di rumah sakit. Jisoo pun menekan pedal gas mobilnya dengan kencang. Selagi Ayong mencoba mengabari ayahnya kalau dia sedang menuju ke rumah sakit. Sementara itu di rumah sakit, Taeman mencoba menghibur Mieon untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri karena kejadian tadi. Mieon pun menceritakan situasi keluarganya saat ini yang sedang sulit karena dia nggak bisa meninggalkan ibu mertuanya sendirian. Melihat Mieon menangis, Taeman mencoba menenangkan dan di saat yang sama Jisoo pun datang melihat pemandangan yang nggak mengenakan di depan matanya. Taeman mencoba mengklarifikasi kalau Jisoo salah paham dengan apa yang dia lihat. Namun emosi udah diubun-ubun, Taeman malah mengatakan kalau sikap Jisoo seperti ini karena dirinya yang pengangguran. Padahal selama 10 tahun ini Jisoo udah mencintai Taeman apa adanya. Di rumah, Jisoo udah langsung mengemasi barang-barangnya. Sementara Taeman memilih pulang ke warnet karena nggak mungkin pulang ke rumah dengan kondisi seperti ini. Keesokan harinya di sekolah, Ayong mengatakan pada Jin Tae untuk menjauhi ayahnya. Namun Jin Tae menolak karena dia udah menyayangi Taeman seperti ayahnya sendiri. Ayong dan Jin Tae kemudian berkelahi sehingga mereka berdua pun dipanggil ke ruang guru. Begitu pula dengan Jisoo dan Mieon. Pertemuan mereka tentunya membuat suasana jadi canggung. Di kesempatan itu, Mieon mencoba menjelaskan kalau ibu mertuanya terkena Alzheimer dan dia meminta maaf udah membuat Taeman berpura-pura jadi putra ibu mertuanya. Mendengarkan hal itu tentu aja Jisoo kebingungan. Sementara itu di rumahnya Yeonhae, dia udah siap untuk meninggalkan catatan-catatan sebelum nanti bayinya diberikan kepada panti asuhan karena dia sadar nggak bisa membesarkan anaknya sendirian. Taeman nggak setuju dengan keputusan tersebut. Yeonhae pun menyuruh Taeman mencari pacarnya kalau emang Taeman nggak setuju. Namun Taeman memilih untuk pergi karena hal ini bukanlah urusannya lagi. Karena dia cuma ayah sewaan dan ini bukanlah tanggung jawabnya. Jisoo pun mencoba pergi ke warnet untuk mencari Taeman. Di sanalah dia melihat pelang jasa ayah sewaan. Di rumah, Ayong pun menjelaskan kalau semua ini adalah salahnya. Dialah yang membuat ayahnya menjadi ayah sewaan. Sementara itu di warnet, Taeman mencoba untuk menutup usahanya. Dia mengatakan kalau usaha ayah sewaan adalah ide yang buruk. Namun menurut Bomi, dia malah merasa terbantu dengan jasanya Taeman kemarin. Taeman merasa kalau dia sendiri gagal menjadi ayah yang baik untuk Ayong. Seung Il kemudian mencegah Taeman untuk menutup usahanya karena salonnya Jisoo yang akan ditutup. Mendengarkan hal itu, Taeman langsung pergi ke salon dan terlihatlah pengumuman bahwa salon itu telah ditutup. Taeman pikir pemilik properti mengusir istrinya, jadi dia pun memarahi si kakek. Namun begitu pintu dibuka, Taeman malah bersujud memohon diberikan waktu untuk istrinya. Selain itu, Taeman juga ingin membuktikan kalau dia adalah suami yang bisa diandalkan. Mereka pun terlibat adu fisik hingga Taeman gak sengaja mendorong kakek hingga terjatuh. Disitulah Taeman melihat barang-barang si kakek yang akan dikirim ke desa, bukannya ke Amerika. Ternyata si kakek bukan mau ke Amerika, tapi dia akan kembali ke kampungnya. Anaknya gak pernah mengajaknya untuk hidup bersama di Amerika, jadi dia berbohong kepada semua orang. Selain itu, si kakek gak mau jadi beban untuk putrinya. Si kakek pun menyuruh Taeman mengkhawatirkan keluarganya sendiri daripada dirinya. Taeman yang sedih pun kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibu mertuanya Mieon karena dia nggak punya tempat yang bisa dia tuju. Jika dari kemarin dia disewa, kali ini Taeman ingin menyewa sosok ibu untuk dirinya. Karena sepanjang hidupnya, Taeman hanya dijaga oleh neneknya saja. Ketika itu, Taeman sekalian pamit kalau dia mungkin nggak akan datang kembali. Namun si ibu memohon kepada Taeman untuk tidak pergi darinya. Melihat kondisi ibu tersebut, Taeman pun mengatakan akan sering datang. Sementara itu di rumah, Jisoo memeriksa gudang. Di sana ditemukanlah ijazah dan foto wisudanya Taeman. Dia juga membuka komputer Taeman dan membaca testimoni positif dari orang-orang yang menyewa jasa ayah sewaan, dan itu membuat Jisoo tahu bahwa yang dilakukan Taeman selama ini adalah hal yang positif. Ayong yang sedih karena ayahnya nggak pulang pun mengirimkan pesan untuk ayahnya dan mengatakan dia menunggu ayahnya di halte dekat sekolah karena dia sedih ayahnya nggak pulang dari kemarin. Jisoo yang mengecek keadaan Ayong pun kaget melihat Ayong yang nggak ada di kamarnya. Taeman yang membaca pesan itu pun langsung pergi menyusul Ayong. Di sana, Ayong menyerahkan celengannya. Kali ini dia ingin menyewa ayahnya untuk bermain dengannya.
Ayong pun sedih dan meminta maaf. Dia hanya ingin menyewakan ayahnya, bukan menjual ayahnya. Harusnya ayahnya pulang kembali bersamanya setelah disewa oleh orang lain. Ayong ingin Taiman berhenti bekerja dan pulang bersamanya. Taiman pun menangis mendengarkan perkataan anak satu-satunya itu. Gak lama setelahnya, Jisoo pun datang. Dia memarahi Taiman karena gak cerita lebih awal. Taiman mengatakan dia malu dengan Jisoo karena udah menjadi suami dan ayah yang buruk selama ini. Jisoo kesal, harusnya Taiman berbagi beban dengannya. Keluarga kecil ini pun akhirnya akur kembali. Keesokan harinya, kakek pemilik kontrakan datang ke rumah dan mengatakan kalau Jisoo boleh menyewa propertinya lagi. Tentu aja Jisoo senang mendengarkannya. Keluarga ini pun menjadi keluarga yang bahagia kembali. Film ini diakhiri ketika Taiman memutuskan untuk mencari pacarnya Yeonhae yang sedang menghadapi proses persalinan. Dengan susah payah, akhirnya pria tersebut pun didapatkan supaya Yeonhae nggak jadi memberikan anaknya ke panti asuhan. Film pun selesai. Film ini tentunya hanya hiburan. Seorang pria harusnya bisa menghidupi hidup keluarganya. Menjadi pria pintar yang nggak bisa menghidupi keluarganya adalah sebuah kebodohan. Menyalahkan istrinya sendiri atas ketidakbahagiaan hidup yang bersumber dari kesalahan dirinya sendiri adalah tindakan paling pengecut yang dimiliki dari seorang pria. Pria sejati adalah menghidupi, bukan dihidupi. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.